Makanya agak bacot orangnya tuh. Aduh, Soalnya lu kalau lihat sama teman-teman gue juga mirip-mirip gitu juga kan. Iya. Apa gue pikirin gitu detail-detailnya. Detail-detailnya. halo, jumpa lagi di channel kita Alikato, dan alhamdulillah kita sekarang kedatangan Mutia dan Aman. Yeay. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, backgroundnya seperti apa? Background. Halo, aku Mutia Puspasari dan Aku Aman. Kita dua-duanya dokter. dokter ya. Jelas sih di kampus ya kita ketemu berdua ya, cuman untuk spesifiknya emang enggak. Nyimut ceritain. Pertama Ya, kali beres istirahat, masuk dia lagi ngobrol sama temen sekelompok aku. Di situ pertama kali ngeliatnya, ada orang ini. Kampus berarti ya? Ada di kampus. Di kampus. Oh, ada mahasiswa ini di kampus ini gitu. Ini sebetulnya udah lama banget ya, itu dari 2014 itu ceritanya cukup sedikit aneh ya kalau dijelasin secara keseluruhan ya. Jadi inti-intinya aja ya dijelasin. Jadi Mutia ini kalau yang saya tahu dia tuh mahasiswi favorit dari beberapa dosen kampus. Jadi ceritanya karena saya dihukum untuk bikin suatu video wawancara, dipilihlah si Mutia waktu itu jadi narasumbernya, intinya mah gitu. Dipilih, bukan kamu yang milih. Enggak, bukan Aman yang milih, itu dokter Ando yang milih. Ya itu, jadi pertama kali ngeliat dia lagi ngobrol sama temen sekelompok aku, itu lagi ngomongin, jadi Aman ngomong, Kang, aku mau bikin tugas, Akang ya yang jadi pasiennya Kesannya tuh gitu. jahanam banget ya Aman tuh gitu. Nih terus nih orang, dapet tugas, berarti ada sesuatu kan, sampai dia punya masalah yang dikasih tugas. Jadi backgroundnya memang berbeda, yang satu anak mahasiswi favorit, yang Butuh satu buku, nerd. iya, yang satu sangat-sangat Ya, jahanam gitu. Kalau dari saya teh posisinya karena memang Mutia ini juga salah satunya yang orangnya sangat terbuka, open minded. Jadi untuk sesuatu yang baru tuh dia mau mendengar. Karena kalau mendengar cerita saya dari orang lain itu pasti sangat variatif dan cenderung negatif gitu kan. Tapi karena dia masih mau mendengarkan waktu saya pendekatan gitu ya, pada akhirnya ya bisa bareng gitu. Cuman kalau misalnya dia cuma mendengarkan dari orang lain, mungkin kita nggak bareng ya dia. Karena memang banyak banget yang ngomongin saya jelek ke dia gitu. Yang bikin nyaman, aku menceritain dari awal ya. Jadi bener pas dia deketin aku nanya kan ke teman-teman seangkatannya, itu bener-bener semuanya negatif semua. Waduh. Situ aku bingung gitu. Tapi nggak mungkin ada orang senegatif ini gitu. Positif thinking akhirnya ngobrol. Tahu sih di speak dikit ya. Cuman orang ini pintar dan dia berwibawa. Saat ada suatu masalah, dia bisa ngasih suatu solusi yang aku sendiri nggak kepikiran, dan oke, itu bijaksana ya gitu. Itu yang aku cari sih, dan aku menemukannya padanya. Kalau aku dulu nih dia. Kalau Aman mah jelas Animut orangnya care banget tuh, jadi nggak pernah bikin Aman tuh ngerasa sendirian gitu. Jadi ngerasa karena kan Aman tuh udah dari lama tuh ngerantau ya, jadi sendiri terus gitu ya. Nah begitu sama Mutia ini kayak saya tuh punya temen, jadi punya saudara di sini kayaknya, minimal itu dulu lah. Ini bikin saya sangat-sangat ketergantungan ya sama dia semenjak saya deket sama dia tuh itu ya. Dia dewasa, bijaksana, bisa membimbing, dan aku kan keras kepala. Kalau dia tuh bisa ngasih sesuatu yang logis, jadi aku, oh iya bener nih orang, gue ikut dah gitu. Dan dia benar-benar penyayang banget orangnya tuh. Dia penyayang kalau memang ya yang kalau misalnya yang receh-receh itu sih nggak akan ya terserah lu lah mood gitu ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang harus diperhatiin sama dia benar-benar penyayang banget gitu, diperhatiin banget. Care juga berarti ya? Iya. Makanya agak bacot orangnya tuh. Aduh,
lu kalau lihat sama teman-teman gue juga mirip-mirip gitu juga kan. Iya. Apa gue pikirin gitu detail. Detail-detailnya gitu. Apakah suka kentut sembarangan ya? Waduh. Ya ampun. Udah sering bareng ya? Coba. Kalau yang nggak disukain sebenarnya banyak. Kita juga banyak banget sifat yang bertolak belakang ya, Beb. Cuman itu tuh nggak sefundamental yang bisa mempersatukan kita, lah bahasanya. Kayak dia tuh sensitif orangnya. Aman tuh, sensitif dan ada keras kepalanya juga sih. Cuman hampir sama ya. Bener. Cuman nanti diomongin seminggu 2 minggu kemudian baru dia kepikiran, oh iya bener juga nih kata Mimut gitu. Kalau menurut aku kan hidup ini kan banyak pembelajaran ya, kita harus sama-sama belajar. Cuman kalau untuk sikap negatif yang Mimut punya gitu yang sampai bikin Aman tuh jengkel banget itu nggak ada sih. Cuman sedikit-sedikit aja, segelintir yang kayak misalnya dia agak emosional gitu ya, atau misalnya sedikit labil secara emosi dan juga ya perempuan yang gitu ya. Rumsing gak jelas. Rumsing gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang negatif juga ya, menurut kamu tuh biasa aja gitu kan, cuman ya nggak ada. Enggak parah lah, enggak. Aman. Jadi, nah gini, gimana ya? Posisinya teh, saya tuh belajar untuk menghargai setiap pendapat gitu. Dan di saat kita lagi ngobrol bareng-bareng, kalau misalnya saya yang salah, saya harus cukup gentleman, nggak cuman ke pasangan sih, ya, mungkin teman-teman dekat saya juga paham ya. Kalau saya salah, saya tuh terbiasa minta maaf. Jadi sebetulnya nggak cuma ke Mimut aja kalau kayak gitu. Cuman kalau sama Mimut saya threshold dari keras kepalanya harus saya turunin sedikit. Jadi supaya nggak memicu suatu pertengkaran yang jauh lebih besar gitu. Karena aku kekanak-kanakan, jadi jauh lebih dewasa, jadi iya dia itu sih nyabar. Oh lama ya, lumayan 5 tahunan lah ada. 5 tahun. 5 tahunan lebih lah. Gak aman mah. Kalau rintangan yang kita hadapi itu justru bukan dari masing-masing, bukan dari hubungan kita gitu. Justru dari orang luar, jadi itu nggak jadi masalah buat kita sih. Kalau aman godaan mah nggak ada ya, godaan nggak ada, rintangan tidak juga, biasa aja gitu. Maksudnya itu tuh biasa terjadi gitu, kayak misal karena menyatukan dua keluarga aja, dengan sebenarnya dari kayak keluarga aja. Tapi kalau dari antara aku dan Amannya no problem ya. Lancar sih, lancar aja. Panjang sih ya, dulu udah itu tuh kadang-kadang nggak bisa didefinisiin. Waduh. Tapi di tahun pertama aku sendiri yakin gitu. Di tahun pertama, tapi habis itu berdoa. Oke, udah jalan aja. Tapi itu biasanya muncul di awal-awal gitu kalau aku ya. Kalau Aman enggak sih? Posisinya kenapa yakin itu? Panjang banget. Jadi basicnya teh Aman tuh sedikit ke tempat ini tuh dalam kondisi yang nggak bagus gitu ya, dalam kondisi yang jatuh lah istilahnya teh. Dan ya namanya kita sering gagal ya namanya laki-laki sering mencoba, sering gagal. Nah banyak penyesalan dalam hidup Aman sebelum ketemu Mutia gitu. Kenapa saya harus hidup seperti ini, kenapa saya harus ada di sini gitu, itu banyak banget tanda tanyanya ya. Nah cuman begitu saya sama Mutia tuh ada sesuatu yang bisa membuat saya tuh merasa bersyukur bahwa saya sampai di sini. Saya punya keluarga baru, saya punya orang yang benar-benar menyayangi saya gitu ya. Dan semua kegagalan saya yang di belakang itu jadinya nggak terlalu penting lagi karena sekarang saya sudah punya hidup baru yang jauh lebih menyenangkan gitu ya. Gitu aja. Nah, kenapa saya yakin ya karena dia gitu. Itu bingung sih. Iya. Enggak beda soalnya. Enggak ada yang beda. Beda sama aja. Sama aja. Cuman ya sekarang ya udah sekamar aja sekarang. Sudah sekamar aja. Waduh. Sering kedengeran kentutnya. Yang sering kentut siapa sih kalian berdua? Kita berdua. Sama-sama. Tukang kentut. Tapi kalau Aman nggak bau. Pertama kalau dari Aman tuh tentu yang paling pertama itu adalah yang pintar, karena kalau Aman tuh kan ngomong tuh berat ya, banyak orang juga yang nggak ngerti bahasa Aman, banyak orang juga yang
ini aman teh nanaonan sih, ini aman teh ngapain sih, ini aman teh mikir apa sih. Kalau misalnya dia nggak cukup memahami itu, jadinya teh pasti bertentangan dengan caranya aman gitu. Karena makanya itu tadi kan teman-teman juga banyak yang negatif ngomong aman teh gitu. Tapi kalau dia mau berpikir gitu dan sedikit memahami apa maksud aman, insya Allah ya ini contohnya bertahan dengan aman. Gitu. Kamu sendiri gimana? Yang harus diperhatikan? Yang pertama pintar, yang kedua itu pintar tuh kayak mutlak gitu ya. Kalau nggak pintar ntar nggak nyambung gitu. Dan dia kan bertugas, suami kan bertugas untuk melindungi kita menghadapi dunia. Kalau dia jadi wajib pintar, kedua bertanggung jawab dan penyayang. Yang tiga sisanya tuh bonus yang lain-lainnya. Nah kalau dari aman mah sebetulnya yang penting nyambung ya, karena kadang apa yang kita pikirin, apa yang orang lain pikirin itu kan suka berbeda-beda. Cuman kalau misalnya lawan atau teman hidup kita ini nggak mau menyelami apa yang cara kita berpikir, cara kita bertindak, ya nanti akhirnya susah juga. Karena kalau misalnya udah nggak satu pikiran, biasanya jadinya terjadi pertentangan. Makanya ada banyak hal negatif yang terjadi dengan pasangan karena nggak sama pikiran gitu sih. Jadi yang pertama harus nyambung ya. Harus nyambung dulu. Kalau aku ya gitu sama sih, harus nyambung, terus bertanggung jawab sama penyayang. Soalnya kalau cowok tuh penting 3 itu aja sih. Sisanya bonus. Ya. Oke, kalau dari cowok mah sebetulnya nggak sesulit dari cewek ya. Nah kalau mungkin kita nggak perlu ngomongin masalah keuangan karena itu kan kayak udah kewajiban mutlak gitu ya. Sekarang yang kita harus lakukan adalah yang pertama menyiapkan diri, karena banyak terjadi perubahan dalam hidup kita sebelum sama sesudah menikah gitu kan. Kalau untuk cowok nih benar-benar, karena yang awalnya kita sendiri jadi berdua gitu kan. Belum lagi tanggung jawab yang harus kita pikul setelah kita ijab kabul, karena jadinya berat. Sudah ada tanggungan, udah nggak bisa mikir untuk kesenangan diri sendiri, harus ada mikirin juga untuk istri gitu kan. Lalu yang kedua itu kalau untuk yang penting itu sebetulnya kalau kita bisa menemukan lawan main yang sesuai gitu ya, mungkin pernikahan kita tuh jauh lebih enjoy dan jauh lebih terencana ya posisinya. Jadi dipilih-pilihin aja tuh vendor-vendornya, karena kalau nggak salah milih vendor biasanya jatuhnya ceweknya pusing, jadinya gampang marah. Sensitif ya? Iya sensitif. Jadi dipilih-pilihin aja tuh itu tuh vendor-vendornya. Mulai dari vendor acara sama dokumentasi. Penting ya itu ya. Ya itu sih intinya. Kalau dari Muma apa tuh versinya? Versi aku untuk perempuan ya. Pertama siapin mental, dan setelah menikah itu kita harus benar-benar sabar. Ini ibadah. Terus harus bisa jaga omongan, karena cewek kan biasanya ceplos ya? Ceplos. Ini harus mulai jaga omongan karena banyak yang harus dijaga, suami, orang tua, mertua, ipar, kakak sendiri, segala macam itu harus dijaga. Terus udah sih sebenarnya mental paling penting kalau untuk perempuan. Harus mandiri, nggak nyantol sama suaminya. Jadi suaminya pun nggak beban gitu ya. Harus tetap independen, kecuali memang udah ada perintah suaminya, ini kamu gini ya. Oke, kita lakuin gitu. Terus kalau untuk persiapan buat acara sih susah sih, itu harus diobrolin sama orang tua sampai mateng banget. Persiapannya berapa lama sih? Kalau yang kalian itu siapin? Kalau kita pribadi itu 13 bulan. Ingat banget tuh aku, 13 bulan. Pertama nikah 2019, nyiapinnya dari 2017 gitu. 2018. 2018 ya, sorry. 2018 itu bulan September itu kita udah ke gedung. Tapi sebenarnya sounding ke orang tuanya itu udah 2 tahun sebelum. Mau konsepnya kayak gini loh, Mah, gitu. Berarti udah matang banget ya, udah lama gitu kalau orang tua ya. Soundingnya lama tuh orang tua tuh. Tapi itu langsung ACC apa gimana dari orang tua? Alhamdulillah. Atau melakukan perjuangan dulu nih untuk meyakinin? Apa langsung oke gitu, positif? Lebih susah waktu PDKT saya itu sebetulnya, karena banyak ditolaknya waktu itu. Nah, setelah itu mah alhamdulillah. Jadi waktu lebaran 2018 dia datang,
sendirian melamar ke kedua orang tua aku. Udah deh. Laki-laki banget Laki ya, orangnya banget. sendiri ya. Sorry bro. Udah habis itu lancar deh, karena udah diterima lamarannya sama orang tua. Terima kasih untuk kali kotok hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.